Temu pers, wartawan asal Kenegerian Sihotang ungkap longsor yang mengerikan. Hot Journal. Kegiatan temu pers kali ini cukup unik ketika Bupati Samosir Vandiko Gultom didampingi Wakil Bupati Martua Sitanggang mengajak wartawan yang bertugas di Kabupaten Samosir berkeliling menggunakan kapal wisata sekaligus melihat objek wisata Sibea-bea dari Danau Toba pada Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Acara dibuka oleh Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang yang mengatakan tujuan kegiatan temu pers digelar untuk menjalin komunikasi yang baik antara Pemkab Samosir dan wartawan yang bertugas di Samosir. Sementara itu, Bupati Samosir Vandiko Gultom dalam sambutannya mengatakan temu pers yang dilaksanakan sudah dimulai dibiasakan sejak kepemimpinan beliau. Dalam sesi tanya-jawab, wartawan asal Kenegerian Sihotang, Sartono Sihotang ungkap longsor yang mengerikan dan pertanyakan surat masyarakat Kenegerian Sihotang yang diserahkan kepada asisten bupati yang di dalam surat tersebut memberikan informasi kondisi longsor, dan Sartono mempertanyakan keberadaan surat apakah sudah sampai kepada Bupati Samosir. Sartono bercerita tentang apa yang dilihatnya saat melakukan survei ke hutan dan ke lokasi titik longsor. Untuk memastikan situasi dan titik longsor warga Sihotang membentuk tim, dan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Desember warga Kenegerian Sihotang melakukan survei dan investigasi langsung ke titik longsor. Ternyata ada titik longsor yang tidak terlihat dari bawah atau dari Kenegerian Sihotang, ungkap Sartono. Puncak dan punggungan Bukit Sihotang, saat ini, batu, pasir, tanah dengan volume yang sangat besar masih tampak menggantung di punggungan bukit. Material batu, pasir dan tanah tersebut sewaktu-waktu bisa jatuh dan menyeret apa saja yang ada di titik longsor yang berakibat akan ada banjir bandang yang dahsyat. Sartono berharap agar pemerintah segera mungkin bertindak dan mencari solusi untuk mengatasi banjir bandang susulan. Memberikan kesiapan kita menyambut tamu-tamu kita yang akan datang untuk pulang bernatal tahun baru di Kabupaten Samosir. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir untuk memberikan paparan. Kepada Bapak, persilakan. Yang kami hormati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati beserta Ibu, para asisten, Pak Dandim, dalam hal ini diwakili oleh Pak Bun, kemudian dari Polres, Pak Tito, dan insan pers yang sangat kami banggakan. Kami dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir. Sekitar 4 hari lah kita di sana, Pak. 2 hari menyelusuri hutan dari Hutagalung ke Sihotang, 2 hari dari Sihotang sampai ke puncak di Sitio-tio. Akhirnya kami dapat menemukan banyak di sana kengerian. Kengerian itu artinya ada peluang nanti akan ada lagi banjir bandang yang lebih dahsyat. Karena di sana kami menemukan titik longsor yang masih menggantung di pohon. Dan ini tidak terpantau oleh drone. Karena apa? Kami dari Sitio-tio sampai ke Jongkol di puncak sudah berusaha menaikkan drone, tapi itu tidak terlihat. Sampai kita ke titik paling puncak di hutannya itu menginjakkan kaki, itu baru ketemu. Akhirnya kita punya inisiatif kemarin mau ketemu ke Pak Bupati, artinya berkeluh kesah. Kita tidak menemukan Pak Bupati, kalau nggak salah saya hari Jumat. Akhirnya kita ketemu dengan Pak Wakil, itu pun di warung, artinya bukan resmi lagi. Kita sudah berkeluh kesah. Dan hari Selasa, tanggal 19, kita sudah membuat satu surat. Surat ini adalah memberikan informasi ke Pak Bupati mengenai situasi atau kondisi longsor yang ada di Kenegerian Sihotang. Pertanyaan saya, Pak Bupati, apakah Pak Bupati sudah membaca atau sudah tahu bahwa surat itu sudah sampai, gitu Pak? Kedua, mudah-mudahan setelah Bapak nanti sudah membaca, secepatnya dapat mengantisipasi hal yang terburuk yang terjadi di ke depan. Itu Pak. Selanjutnya Pak, ini juga menyangkut Kenegerian Sihotang. Saya baca dan press release yang diberikan pemerintah Kabupaten Samosir ke kami media atau melalui grup,
Di situ ada penyerahan bantuan beras dari dinas provinsi diserahkan oleh dinas pemerintah Kabupaten Samosir atau Kabupaten Samosir. Dan saya mau bertanya Pak, apakah bantuan tersebut sudah disalurkan? Karena di judulnya di situ akan untuk masyarakat yang terdampak banjir bandang. Terus terang Pak, saya sendiri yang terdampak, tapi sampai saat ini belum menerima itu Pak. Terima kasih. Semua itu ada alas hak. Maka menyangkut masalah luasan nanti akan kita kasih secara teknis. Tetapi kalau secara teknis nggak bisa kami jawab di sini, hanya hitungan uang pasti berdasarkan KJB yang kita lakukan. Menyangkut masalah luasan dan siapa yang menerima nanti bisa kami beri secara teknis di kantor ya. Kalau menyangkut masalah pembebasan water korupsi di Panglurang. Baru Pak si Hotang. Jadi apa yang disampaikan ke Pak Bupati, ketepatan kami diutus Pak Bupati kemarin mengikuti RDP di provinsi. Dan ini juga hal pembahasan. Pada saat kemarin saya memang sampaikan yang pertama, karena kewenangan kehutanan adalah di tangan provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, maka gubernur atau pemerintah provinsi Sulawesi Utara diharapkan harus segera melakukan investigasi. Baru yang kedua harus sinkronisasi regulasi dilakukan. Kenapa? Penetapan Samosir sebagai destinasi pariwisata super prioritas, berbicara DPSB berarti berbicara konservasi dan lingkungan. Maka harapannya fungsi lindung yang kita tonjolkan di kawasan Danau Toba berarti bertolak belakang dengan kawasan budidaya. Yang dilakukan TPS sekarang hati itu kan fungsi budidaya, seperti itu. Ini mudah-mudahan akan disikapi karena yang memimpin kemarin adalah sekretaris fraksi Komisi B. Ya, jadi usulan kita kemarin dan surat Pak Bupati itu memang itu menjadi titik pembahasan kemarin. Baru yang kedua juga yang Bapak pertanyakan menyangkut masalah kondisi di sana, memang tingkat cuaca yang cukup ekstrim sekarang, hidrogeologi ini harus kita jaga seperti yang disampaikan BPD. Maka memang di samping kita harus waspada, kita himbau masyarakat kita biar jangan ini di tempat tebing-tebing yang cukup yang mengganggu. Harus memang betul-betul ada himbauan sampai ada investigasi seperti yang kita surati terkait dengan surat yang disampaikan ke Pak Bupati itu. Suratnya sudah pasti berjenjang, sudah sampai ke kami dan akan ada upaya-upaya umpan balik yang harus disampaikan ke masyarakat terkait dengan usul, saran dan hasil survei Bapak. Terima kasih Bapak peduli, Bapak upayakan untuk meninjau di lapangan sehingga informasinya tidak bias. Informasinya tidak bias bisa kita antisipasi. Baru yang berikut terkait dengan tadi menyangkut masalah pasien, saya silakan dari Dinas Kesehatan untuk menjelaskan terkait dengan kesiapan kita menyangkut masalah formalin, kesiapan kita terkait dengan ATS. Apa yang disampaikan terkait formalin tadi ya. Jadi formalin memang ini kan suatu bahan yang memang ini dia memang pengawasannya ketat. Jadi tidak sembarang. Makanya di puskesmas juga kita tidak tersedia formalin. Jadi memang ini rumah sakit. Jadi yang kami ketahui selama ini memang persediaan rumah sakit juga itu sesuai dengan persediaan kebutuhan yang direncanakan. Jadi kalau tadi saya juga baru dengar juga kalau ada keterlambatan selama ini rumah sakit kita tetap harus sediakan itu karena sewaktu-waktu memang akan ada kematian dan di daerah kita memang ini karena kita Kristen membutuhkan formalin. Sebenarnya di dalam daftar obat nasional itu tidak tersedia formalin karena secara umum negara kita kan adalah Muslim, jadi tidak mengenal artinya formalin itu. Jadi kalau dari DPHO daftar obat yang dikeluarkan wajib oleh Kementerian Kesehatan tidak tersedia formalin. Jadi itu memang diberi hanya untuk kebutuhan untuk rumah sakit. Jadi untuk kejadian yang tadi kemudian mungkin miskomunikasi ada persediaan formalin di rumah sakit tapi nggak terus nyambung komunikasinya sehingga terlambat untuk pemberian formalin itu. Tahun baru Ibu. Kami siap memberikan pelayanan terbaik. Kalau ada pelayanan terbaik